Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Kali ini kita akan membahas tentang apa itu API ya. Kalau kemarin kita sudah sempat membahas tentang API, di mana kita memanfaatkan API tersebut untuk membuat aplikasi, maka kali ini kita akan membahas tentang apa itu API sendiri. Nah, kita mulai dengan beberapa contoh. Kalau misalnya kita menggunakan yang namanya Android ya, kalau kita menggunakan yang namanya Android, kemudian kita membuka yang namanya aplikasi Google Maps, maka sebenarnya kita menggunakan layanan yang disediakan oleh Google Map untuk menampilkan peta dan itu menggunakan layanan API yang disediakan oleh Google Map untuk menampilkan lokasi kita saat ini dan akan ditampilkan ke dalam bentuk peta dan juga ditampilkan marker di mana itu merupakan lokasi kita saat ini. Nah, begitu juga kalau misalnya kita menggunakan yang namanya aplikasi untuk memberikan informasi cuaca, maka sebenarnya kita menampilkan informasi cuaca dan data tersebut kita dapatkan dari API yang menyediakan layanan informasi cuaca. Nah, sebenarnya apa itu API? API merupakan kepanjangan dari Application Programming Interface yang sebenarnya merupakan perantara yang hubungan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Dan dalam hubungan ini kita juga bisa manfaatkan layanan yang dimiliki oleh suatu aplikasi tersebut untuk kita gunakan di aplikasi yang kita miliki. Nah, kalau kita melihat di aplikasi yang pernah kita buat, yakni adalah aplikasi untuk bisa memberikan informasi tentang rute, kemudian jam, dan juga tempat, di mana keberangkatan dan juga kedatangan dari suatu nomor penerbangan pesawat, maka sebenarnya kita juga mengenakan yang namanya API untuk membuat aplikasi tersebut ya. Link deskripsinya saya sertakan di atas tentang aplikasi pembuatan tracking pesawat untuk menemukan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Nah, kita masuk dalam sebuah permisalan ya. Misalnya di sini kita masuk ke dalam rumah makan di sini ya. Kemudian kita melihat sebelumnya menu masakan yang disediakan dalam rumah makan tersebut. Nah, setelah mengetahui apa yang akan kita pesan, maka kita akan selanjutnya menghubungi yang namanya pramusaji rumah makan tersebut. Nah, pramusaji rumah makan tersebut akan meneruskan permintaan yang kita inginkan ke dapur rumah makan. Nah, kalau misalnya permintaan yang kita inginkan sudah siap, maka pramusaji akan meneruskan pesanan yang kita inginkan tadi dan akan disampaikan kembali kepada kita ya, sehingga kita bisa manfaatkan menu yang kita pesan sebelumnya. Nah, begitu juga yang terjadi ketika kita menggunakan yang namanya API, teman-teman. Dalam hal ini, aplikasi adalah seperti pelanggan, alamat IP adalah seperti pramusaji, dan dapur API adalah seperti juga yang namanya dapur rumah makan. Nah, aplikasi di sini ataupun pelanggan, dia akan melihat sebelumnya dokumentasi yang dimiliki oleh suatu API. Kalau misalnya aplikasi sudah mengetahui apa yang akan dia pesan, maka dia akan menghubungi yang namanya alamat API ini. Nah, alamat API ini akan selanjutnya meneruskan pesanan yang kita inginkan dari aplikasi tersebut ke dalam yang namanya dapur API. Nah, kalau misalnya sudah ada hasil dari permintaan yang kita inginkan, maka alamat API akan meneruskan hasilnya dan bisa kita peroleh ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya, aplikasi ini akan melakukan pengolahan terhadap permintaan yang diinginkan dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan keinginan apa yang dia mau. Nah, arsitektur pengiriman data sendiri sebenarnya bermacam-macam ya. Di sini ada yang pertama adalah RPC, teman-teman, Remote Procedure Call. Contoh yang bisa kita lihat misalnya dengan menggunakan yang namanya PuTTY ataupun SSH. Kita bisa melakukan remote kepada suatu server dengan cukup memasukkan yang namanya alamat IP dari suatu server, kemudian kita bisa melakukan konfigurasi misalnya ke dalam server yang kita inginkan. Nah, contoh yang lain dari arsitektur adalah swap, teman-teman. Contoh yang bisa dilihat misalnya adalah host-to-host payment ya. Kalau misalnya ada dua host yang berhubungan ya, salah satu host biasanya akan menyediakan yang namanya WSDL ya. WSDL itu akan diakses oleh host yang lain, di mana biasanya WSDL akan berisikan beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk menjalankan fungsi di komputer yang lain atau host yang lain. Tools yang kita bisa gunakan untuk menjalankan yang namanya swap ini adalah toolsnya contohnya adalah swap UI ya. Nah, contoh arsitektur yang lain adalah REST, teman-teman ya. Singkatan dari Representational State Transfer. Ini biasa yang banyak kita gunakan saat ini. Dia punya beberapa metode yang bisa kita gunakan, antara lain get, put, post, dan juga patch, serta delete ya. Nah, salah satu tools yang bisa teman-teman coba ketika menggunakan yang namanya REST ini adalah Postman. Teman-teman bisa coba cari. Dan REST ini banyak digunakan untuk melakukan komunikasi antar server ya. Nah, coba kita langsung melihat saja di salah satu protokol, yakni adalah REST, di mana dia merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Di REST ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan ya. Ada metode get, post, put, ataupun patch, dan juga delete. Metode ini adalah bentuk di mana kita melakukan proses pemanggilan dari API yang kita tuju ketika kita menggunakan yang namanya REST.
Kalau kita menggunakan metode get, maka operasi yang terjadi adalah select biasanya. Dan kalau kita menggunakan yang namanya proses metode post, maka yang terjadi adalah operasi insert atau menambahkan data. Ketika kita menjalankan metode put ataupun patch, biasanya yang terjadi adalah operasi update data. Dan kalau kita menggunakan yakni adalah metode delete, maka biasa yang terjadi adalah operasi delete data. Nah, kalau kita melihat langsung dalam pemrogramannya, ada salah satu alamat API yang bisa kita gunakan sebagai contoh yang beralamatkan di json placeholder.typicode.com/post. Ini adalah alamat API kita. Dan kalau kita akan menggunakan metode get, kita tinggal menggunakan perintah fetch. Dan kebetulan di sini kita menggunakan contoh menggunakan JavaScript. Kita gunakan fungsi fetch, kemudian diikuti dengan alamatnya ya. Kalau kita sudah masukkan fetch, kemudian kita menggunakan promise di sini, maka kita akan melanjutkan dengan menggunakan .then, kemudian respon akan dibentuk dalam bentuk JSON, kemudian kita .then lagi, maka dia akan menampilkan informasi isi dari API yang kita tuju. Ya, tampilannya akan berada di bawah ini. Ini adalah hasil yang didapatkan ketika kita menjalankan metode get pada API yang kita tuju. Dan ini menggunakan metode yakni adalah get, teman-teman. Nah, berikutnya metode yang bisa kita gunakan adalah post. Post biasanya digunakan untuk memasukkan data baru ya. Dan kalau kita menggunakan alamat API yang kita sebutkan sebelumnya, yakni adalah json placeholder.typicode.com, dia akan minta kita untuk memasukkan beberapa parameter, diantaranya adalah title, body, user ID, dan kita perlu sebutkan di sana yakni adalah metodenya, yakni adalah post. Kita perlu sebutkan juga yakni adalah headers-nya, kemudian kita tangkap hasilnya dengan menggunakan response dan juga JSON. Dan kalau kita jalankan, dia akan mengembalikan informasi berupa ID, title, body, dan juga user ID. Nah, ini kita jalankan dengan menggunakan metode yakni adalah post, teman-teman. Nah, metode yang lain yang bisa kita coba yakni adalah put ya. Put ini sebenarnya seperti proses update, tapi ketika kita menggunakan yang namanya metode put, maka kita perlu menyebutkan semua kolom-kolom yang ada di dalam API tersebut. Misalnya kita akan melakukan update salah satu kolom saja, maka ketika kita menggunakan yang namanya metode put, biasanya kita perlu menyebutkan semua kolom yang ada di dalam sumber data yang kita tuju. Dengan metode put ini, maka dia akan menampilkan respons dan juga akan mengembalikan data yang kita tuju dari API yang kita jalankan. Nah, berbeda dengan put, ada juga yang namanya patch, teman-teman. Kalau misalnya put tadi kita perlu menyebutkan semua kolom yang akan kita masukkan, parameternya kita ikutkan semua, maka ketika kita menggunakan yang namanya metode patch, kita cukup menyebutkan salah satu ataupun beberapa kolom saja yang akan kita update. Sehingga yang kita ikutkan di dalam parameter body ini cukup data yang akan kita update saja. Misalnya di sini yang akan kita update hanya title, maka yang perlu kita sertakan ketika kita melakukan akses terhadap IP tersebut adalah title-nya saja. Dan dia akan memberikan respon dan datanya bisa kita lihat, yakni adalah ID, title, body, dan juga user ID. Dan itu kita dapatkan dengan menggunakan metode yakni adalah patch. Nah, yang terakhir ya metode yang biasa digunakan adalah delete. Ketika kita menggunakan yang nama delete, kita tinggal masukkan alamatnya, kemudian kita sebutkan metodenya adalah delete. Dan seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ketika kita akan melakukan akses terhadap suatu API, jangan lupa kita perlu membaca dokumentasi yang dimiliki oleh API tersebut. Karena setiap API biasanya punya karakteristik masing-masing. Nah, ada beberapa API yang bisa kita gunakan sebagai sampel ya. Salah satu alamat API yang bisa kita gunakan untuk melakukan aksesan tentang cuaca dimiliki oleh bmkg.go.id, alamatnya di data.bmkg.go.id, perakiraan cuaca. Dia memberikan informasi cuaca berdasarkan provinsi. Teman-teman bisa akses di sini tentang API perakiraan cuaca yang ada di Indonesia. Bisa kalian akses di bagian bmkg.go.id. Nah, selain itu ada juga beberapa contoh API di Indonesia yang bisa teman-teman akses ya. Di alamat github.com, kemudian faris.id. Di sana ada halaman yang ini adalah daftar API lokal Indonesia. Di sana ada beberapa alamat yang bisa teman-teman coba juga. Dan kalau kita menggunakan yang namanya API global ini, ada beberapa API di sana. Teman-teman bisa coba dengan menggunakan pemrograman yang teman-teman inginkan. Bisa menggunakan React ataupun PHP ataupun yang lainnya, bisa teman-teman coba, yakni adalah pemanfaatan daripada API. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang API. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.